Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna disampaikan hasil rapat pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang IKN. 7 fraksi di DPR RI bersama DPD RI setuju revisi Undang-Undang IKN disahkan di rapat paripurna. 1 fraksi menyatakan setuju dengan catatan. Sedangkan 1 fraksi menolak revisi Undang-Undang IKN dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat 2. Disetujuinya revisi Undang-Undang IKN diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi itu akan merealisasikan tujuan pembentukan IKN sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Komisi 2 DPR RI mendukung penuh pembangunan IKN bisa dipercepat dan semua pihak ikut terlibat. Meski begitu, pembangunan IKN harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang bermanfaat bagi masyarakat dan jaminan kelestarian alam sekitar IKN tetap terjaga. Seluruh perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan dampak sosial dan budaya, terutama yang terkait tanah adat. Pembangunan IKN jangan sampai menimbulkan konflik pertanahan dengan masyarakat adat setempat. Kementerian ATR BPN diminta melakukan pemetaan lebih dulu terhadap tanah masyarakat adat. Hak-hak pribadi, hak-hak tanah ulayat dan sebagainya diselesaikan dengan baik. Kemudian juga penataan lingkungannya, perencanaannya dan sebagainya itu jangan gerasa gerusu. Itu yang kita minta karena IKN ini nantinya adalah bukan hanya sekedar untuk ibu kota pemerintahan saja, tetapi juga akan menjadi penggerak motor ekonomi nasional juga. Misalkan soal kepemilikan tanah, ya, soal masyarakat adat, ya ternyata yang namanya suku Dayak itu terdiri dari subkulturnya banyak, bukan hanya Dayak doang begitu. Ada Dayak ini, Dayak ini, Dayak ini. Nah itu ya transformasi sosialnya harus dipikirkan ya. Jadi nanti para perencananya ini ya wabil khusus tentunya nih Bappenas nih. Bappenas ini kan nanti menjadi leading sektornya nih sekarang ya dalam pengembangan IKN. Nah ini tolong dimasukkan ya unsur-unsur yang non fisiknya. Jadi para antropolognya, para sosiolognya, para psikolognya, sehingga nanti transformasi masyarakatnya secara keseluruhan ya itu terjadi. Sebagai ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara harus memiliki nilai lebih dengan mempertimbangkan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Jangan sampai IKN Nusantara hanya sebatas slogan. Perkembangan tersebut tentu tidak terlepas dari pentingnya peran investor di IKN agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN. Perlu dipertimbangkan pemberian insentif perpajakan bagi investor. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan IKN untuk mencegah timbulnya konflik. IKN ini walaupun pro dan kontranya banyak, tetapi APBN sudah masuk. Kalau APBN sudah masuk, kita harus amankan uang rakyat tersebut. Maka kita harus kawal dia dengan baik, ya. Jangan sampai produk ini di perjalanan seperti yang saudara sampaikan tadi terjadi persoalan di Rempang dan Galang, ya. Artinya memang informasi, literasi dan sosialisasi ini merupakan bagian yang satu kesatuan dari kegiatan IKN itu sendiri. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang IKN, pemerintah diharapkan semakin serius menggelontorkan anggaran untuk semua proses yang terkait pembangunan IKN agar Kalimantan Timur bisa segera aktif sebagai ibu kota Indonesia.